Pernah nggak sih ngerasa mentok? Kayak ada sesuatu yang nahan kita, apalagi pas mau nunjukin hasil kerja kita ke orang lain. Oke, yuk kita bedah perasaan ini, karena ada satu gagasan keren di baliknya yang bisa jadi bakal ngubah cara pandang kita. Gimana kalau ternyata masalahnya itu bukan kurang pede? Gimana kalau, kayak yang tertulis di sini, kamu itu bukan kurang percaya diri, kamu cuma pengen terlalu sempurna. Wah, ini pemikiran yang beda banget ya buat masalah yang umum banget kita alamin. Dan ini inti dari pembahasan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yang ngebahas kenapa ini tuh bukan soal kurang pede. Kita akan dalamin momen yang pasti kita semua kenal banget. Momen di mana sesuatu yang dikit lagi kelar, entah kenapa malah jadi nggak kelar-kelar. Coba deh bayangin skenario ini. Kerjaan udah hampir beres ya, 99% lah. Tapi kamu tahan, kamu nggak jadi klik tombol kirim. Ada rasa cemas, jangan-jangan masih ada yang kurang, masih ada yang bisa dibenerin. Nah, penundaan ini kelihatannya sih kayak kita cuma hati-hati, padahal sebenarnya ada hal lain yang lagi terjadi di baliknya. Sekarang, ayo kita bongkar biang keladenya. Apa yang sering kita sebut standar tinggi itu, seringkali cuma kedok buat sesuatu yang lain. Mari kita buka topengnya. Nah, yang keren banget dari sini tuh perbandingannya. Di satu sisi, yang kelihatan dari luar itu seolah-olah kita punya standar yang tinggi. Kedengarannya mulia kan? Tapi kenyataannya, sering banget itu cuma rasa takut yang lagi nyamar. Takut dikritik, takut dibilang nggak cukup bagus, takut gagal. Jadi perfeksionisme itu jadi tameng kita, tempat sembunyi yang aman dari rasa takut itu. Dan ini nih, dampak psikologisnya dalam banget. Setiap kali kamu nunda sesuatu karena ngerasa harus lebih siap, sebenarnya kamu itu lagi ngelatih otakmu sendiri. Otak kita belajar satu hal dari penundaan ini. Saya belum cukup. Ini udah bukan soal standar lagi. Ini soal kita yang terus-terusan menanamkan keraguan ke diri sendiri sampai ke level saraf. Hal ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang namanya jebakan kepercayaan diri. Ada sebuah logika yang keliru, yang justru bikin banyak dari kita kejebak di siklus menunda yang nggak ada habisnya ini. Ini dia nih jebakannya, simple banget. Kamu nunggu rasa percaya diri muncul duluan, baru kamu berani bertindak. Kita mikir, nanti deh kalau udah pede, baru aku lakuin. Kita memperlakukan rasa pede itu kayak syarat utama, sesuatu yang harus kita punya sebelum mulai. Tapi kenyataannya justru kebalikannya. Dan ini yang harus kita pegang. Kepercayaan diri itu muncul setelah kamu bertindak. PD itu bukan bahan bakar, tapi hasil sampingan. Rasa percaya diri itu lahir dari tindakan, dari nyoba, dari berani maju, walaupun masih ada rasa takut. Jadi, gimana caranya kita bisa keluar dari jebakan ini? Tenang, ini dia rencana praktisnya. Ada 3 langkah sederhana buat mulai gerak dan ngambil alih kendali lagi. 3 langkahnya gini. Pertama, turunin definisi selesai versi kamu. Selesai itu bukan berarti sempurna, tapi cukup jelas dan bisa digunakan. Kedua, kasih dirimu sendiri tenggat waktu atau deadline. Ini bukan buat maksa, tapi buat ngelindungin energi kamu dari revisi yang nggak ada ujungnya. Dan ketiga, ajukan pertanyaan yang tepat ke diri sendiri. Dan ini dia pertanyaan kuncinya. Ini tuh butuh rapi atau butuh selesai? Coba deh jawab dengan jujur. Pertanyaan sesimpel ini tuh fungsinya kayak filter yang ampuh banget. Ini bantu kamu misahin mana perbaikan yang emang penting, sama mana polesan yang cuma didorong rasa takut. Seringkali jawabannya adalah butuh selesai. Baik, yuk kita kunci pola pikir yang baru ini. Ini tentang kita menciptakan standar yang baru buat diri kita sendiri. Definisi sukses yang baru, yang ngegantiin standar palsu dari perfeksionisme. Jadi poin utamanya adalah ini. Kepercayaan diri itu bukan hasil dari sesuatu yang sempurna. Sama sekali bukan. Tapi kepercayaan diri itu datang dari keberanian untuk menunjukkan progres. PD itu didapetin dari proses yang mungkin berantakan, dari aksi mencoba, bukan dari mimpi punya hasil akhir yang tanpa celah. Sebagai penutup, coba kita renungin ini. Mungkin yang kamu butuhin sekarang itu bukanlah versi terbaikmu yang ada di masa depan. Mungkin yang kamu butuhkan cuma versi dirimu yang berani muncul hari ini, dengan segala ketidaksempurnaannya. Keberanian buat tampil itu jauh-jauh lebih berharga daripada kesempurnaan yang gak pernah terwujud.